Masih bingung apa yang mau ditanyakan kepada informan untuk penelitian kita? Takut nanti lain ditanya, lain dijawab? Atau mungkin takut nanti pembicaraannya malah ngalor ngidul ya, tidak sesuai konteks, terlalu melebar ya? Karena itu biasa terjadi ya kalau orang lagi bercakap-cakap. Apa pertanyaan-pertanyaan yang mendukung ya terjawabnya hasil penelitian? Bagaimana cara membuatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mihfa Rizkia bersama saya Mihfa Rizkia, MHI dosen STAI Tapak Tuan. Di kesempatan kali ini kita akan belajar ya cara membuat pertanyaan wawancara untuk skripsi ya. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan skripsi ya. Jadi saya ambil contoh dari skripsi ini saja. Misalnya ya, ini adalah skripsi tentang analisis pertimbangan hakim terhadap pemberian hak asuh anak di bawah umur kepada suami ya. Karena biasanya kan hak asuh anak itu jatuh ke tangan ibu ya. Jadi pada situasi tertentu juga mungkin jatuh ke tangan suami ya atas pertimbangan hakim. Jadi sebelum mewawancarai hakim ya. Jadi ini informannya adalah seorang hakim. Tentunya kita harus merangkai dulu ya apa-apa saja yang mau ditanyakan nanti. Jangan sampai sudah berhadapan dengan informan ya malah bingung, malah yang lain-lain yang ditanya ya, yang di luar konteks atau terlalu melebar ya, sehingga ujung-ujungnya pertanyaan untuk penelitian tidak terjawab ya. Oke ya, kita buka rumusan masalah ya. Nah, jadi misalnya rumusan masalah itu ada 2 pertanyaan ya. Jadi dari 2 pertanyaan ini ya, kita bisa pecah menjadi 10 pertanyaan. Jadi satu pertanyaan dipecah jadi 5 pertanyaan ya. Misalnya contohnya ya kan. Yang ingin diketahui di sini ya, apa yang menjadi pertimbangan hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada suami ya. Misalnya kan yang satu itu pertimbangan hakim kan. Nah, ini bisa dipecah jadi 5 ya. Ya kan. Yang pertama itu sudut pandang hakimnya. Nah, yang kedua itu dasar hukum ya, dasar hukum. Yang ketiga itu kebijaksanaan hakimnya, kebijaksanaan ya. Yang keempat itu pandangan secara mental. Yang kelima itu apalagi ya, pertimbangan hakim berarti alasan ya, apa sudut pandang beliau ya, lalu apa dasar hukumnya beliau menetapkan bahwa hak asuh jatuh ke tangan ayah ya, padahal anak itu masih di bawah umur. Lalu apa kebijaksanaan yang melahirkan keputusan tersebut ya, lalu pandangan secara mental antara ibu dan ayah anak tadi ya, lalu alasan-alasan lain ya, sehingga keluarlah pertimbangan hakim tersebut gitu ya. Nah, jadi dipecah ya. Yang kedua misal ya, yang kedua itu kan rumusan masalahnya untuk mengetahui faktor penyebab pemberian hak asuh anak. Nah, ini ceritanya faktor ya, faktor. Nah, faktor ini nanti bisa menjadi 5 pertanyaan lagi ya. Misalnya bagaimana keadaan ekonomi mereka, bagaimana keadaan psikis ya dan mental mentalnya ya orang yang berperkara tersebut. Lalu keadaan keluarga, lalu permasalahannya apa ya, permasalahan kasus mereka itu seperti apa sehingga haruslah hak asuh anak jatuh ke ayah ya.
Lalu keadaan anak tersebut ya. Keadaan anak sebelumnya. Jadi keadaan anak sebelum putusan ini dijatuhkan ya, bagaimana keadaannya. Nah, hal inilah yang harus tercantum ya di dalam skripsi nanti ya. Hal itu yang harus dicantumkan. Dan ini bisa digali dari hasil wawancara kepada informan ya. Dalam hal ini adalah hakim ya di pengadilan. Jadi seperti itu ya kira-kira ya. Jadi membuat pertanyaan wawancara itu mudah ya, tapi memang harus dipecah dari rumusan masalah supaya tidak melebar ke hal-hal lain, tidak lain ditanya lain dijawab ya, dan lebih mengkerucut ya, tidak membincangkan hal-hal yang tidak perlu ya, dan lebih hemat waktu juga kalau kita sudah menyiapkan pertanyaan ya yang memang mendukung hasil penelitian kita. Oke ya, kira-kira itu saja yang saya sampaikan hari ini tentang cara membuat daftar pertanyaan untuk wawancara ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Kita tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.